Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita kembali ada. Itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Marilah pagi hari ini kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Saya rindu kita angkat satu pujian. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami
yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, sungguh waktu-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah melalui firman-Mu sebentar Tuhan, kami bisa semakin mengenal Engkau Allah yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang terus menuntun, memimpin, membentuk setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami mau diubahkan menjadi lebih lagi Tuhan, menjadi pribadi yang lebih mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ketika firman-Mu diberitakan ya Bapa, kami bisa memiliki hati yang subur, tanah hati yang subur untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami, dan kami tidak hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Taburkanlah terus firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat pagi. Kita kembali berada di hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita masuk di 2 Tawarik pasal 30. 2 Tawarik pasal 30. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke 12, ayat 1 sampai 12. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 30 tentang makna perayaan Paskah. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaat di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakan pada waktunya sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah.
mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Berseba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manase sampai ke Sebulun, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyer, Manase dan Sebulun merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Saya baca ayat yang ke-26. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasal ini menceritakan bagaimana ini Raja Hizkia mengupayakan perayaan Paskah secara massal seperti yang ada tertulis. Nah, dikatakan di situ karena mereka belum pernah merayakan Paskah seperti yang ada tertulis sejak zaman Salomo sampai ke Hizkia. Itu sudah terjadi pergantian tahun, itu udah ratusan tahun, karena saya lihat ada satu raja yang memimpin 40 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang sekian tahun. Ya saya nggak sempat hitung berapa lama habis waktu dari Raja Salomo ke Raja Hizkia. Sejak Salomo memang dia berkonsentrasi membangun rumah Tuhan dan istananya. Ya sudah kasih ya. Lalu setelah dia kan kita lihat Yerobeam pecah. Ini terus perpecahan bangkit sebentar, hancur lagi, bangkit, jatuh bangun, baik Yehuda maupun Israel. Kalau Israel memang begitu Rehabeam saudara yang kekasih begitu Yerobeam saudara yang kekasih menjadi raja Israel, itu langsung berhala. Tapi nanti langsung menyembah berhala. Apa yang terjadi di Israel? Nggak lama ngefek ke Yehuda melalui pernikahan anak mereka, Raja Yehuda dan Israel menjadi besan. Dan itu jatuh bangun. Tidak ada yang terpikir untuk merayakan Paskah. Lalu kita lihat ini Hizkia tampil ingin merayakan Paskah dan mulai berpikir untuk menyatukan. Karena sebelum kerajaan itu pecah, kedua belah suku Israel selalu bersama merayakan Paskah bersama. Lalu Hizkia berpikir bagaimana untuk bisa merayakan Paskah ini walaupun terundur 1 bulan rasanya jadi ke bulan kedua, karena katanya Paskah itu tidak bisa dirayakan dengan sembarangan tanpa para imam menguduskan diri, lalu terpending. Tapi di sini saya lihat terlambat. Itu kadang orang bilang gini, terlambat masih lebih baik daripada sama sekali tidak. Nah saudara kekasih, jadi memang itu yang membuat agak delay perayaan Paskah. Tapi tetap Hizkia saudara mengupayakan sampai Paskah itu bisa dirayakan, dan memang berhasil.
dirancangkan dulu dan memang berhasil, walaupun terlambat dari bulan yang semestinya ditentukan mereka merayakannya. Dan di sini kita lihat bahwa Tuhan juga mengerti kalau kadang-kala kita ada delay tanggal perayaannya, kalau itu karena unsur merancangkan yang baik, toh Tuhan juga kita lihat di sini memberkati perayaan mereka. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, yang saya belajar di sini adalah makna perayaan itu. Bukan makna paskanya. Kalau paskanya itu adalah luputnya umat Allah dari maut oleh tangan Allah yang kuat. Yang dimana yang di perjanjian lama yang di Mesir itu dengan menyembelih korban, ya, domba Paskah. Itu kan bayangan tipologi dari anak domba yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Di mana di Yohanes 1 ayat 29-36 dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Paskah yang di PL itu adalah tipologi dari Paskah yang sesungguhnya. Nah, saudara kan kekasih, tapi kita rupanya belajar untuk terus merayakan Paskah bukan cuma dari perjanjian baru, tapi juga dari perjanjian lama. Hizkia juga menegaskan penting kembali ke yang tertulis. Kalau kita sekarang, ya Yesus sudah mati di salib, ya sudah, kan sudah sah, ngapain dirayakan lagi, kan gitu. Jadi makna perayaannya yang kita mau belajar dari apa yang dipaparkan Hizkia di sini, saudara. Saya sampaikan 3 poin bagi kita. Yang pertama, kalau kita merayakan Paskah, itu menjadi sarana pemberitaan Injil. Sarana pemberitaan Injil, di mana poin utama dari pemberitaan Injil adalah seruan pertobatan, kan gitu. Nah, saudara, ada 3 poin utama di pemberitaan Injil. Seruan untuk percaya. Kalau Israel kan mereka percaya, tapi ada orang percaya atau enggak bertobat. Seruan untuk pertobatan, keputusan untuk hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, saya melihat kenapa penting merayakan. Maknanya itu loh. Oh, rupanya ketika kita terus merayakan Paskah, itu menjadi kabar, pemberitaan, ya, tersiar, disiarkan bahwa di mana-mana orang harus bertobat dan datang kembali kepada Tuhan. Paling tidak yang undur, ya, diundang kembali untuk datang kepada Tuhan. Dan yang sudah pernah percaya, dan orang yang undur dari sejak kejatuhan manusia dalam dosa, yang belum pernah datang kepada Tuhan, dengan kita merayakan Paskah, mereka tahu, ya, ada anak domba yang telah mati bagi mereka, yaitu Yesus Kristus, untuk mereka bisa, saudara kekasih, datang kepada Kristus. Nah, saudara kekasih, ini yang pertama. Kita lihat itu ayat 5-10 tadi. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Berseba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan. Lalu sebelum Paskah itu dirayakan, ada seruan, ayo kembalilah kepada Tuhan. Di dalam ayat 6 itu dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang Israel, di bagian B itu tanda kutip, hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Konon perayaan Paskah ini adalah Paskah atau setelah orang Israel ditawan oleh orang Asyur. Orang Yehuda juga ada yang ditawan secara parsial kan kemarin. Jadi ketika merayakan Paskah itu menjadi sarana pemberitaan Injil. Ayo kembalilah kepada Tuhan. Dan di situ aspek pemberitaan Injil, kalau saya lihat itu, ya, itu linear dengan apa yang kita lakukan di perjanjian baru. Ya, Hizkia berkata kepada dia, kalau kamu kembali, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jadi kita waktu merayakan Paskah, kita sedang memberitakan, ayo kembali, karena Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Maka dia akan mengampuni dosamu dan dosaku. Itu menjadi berita pemberitaan, ya, itu pemberitaan Injil itu. Maka Hizkia sangat merindukan, sampai memerintahkan seluruh rakyat, ya, menyiarkan maklumat. Karena dari dulu mereka 12 suku itu selalu, saudara kekasih, ya, mestinya bersama-sama merayakan Paskah.
dia berani ya menyerukan. Dan bahkan dibilang di ayat 8, janganlah kamu tegar tengkuk seperti nenek moyang. Itu tegas dia bilang, jangan tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Memang pemberitaan Injil itu harus menempelak, harus membuat orang sadar. Jangan tegar tengkuk, ayo kembali. Dan jangan juga merasa tidak layak. Sebab kalau engkau kembali dengan sungguh hati, ini doktrin pengampunan ini disampaikan oleh Hizkia ini. Maka Bapamu akan mengampuni engkau, Allahmu akan pengasih penyayang. Nah saudara, itulah sebabnya kita juga rayakan Paskah. Ini kan udah bulan 2. Perayaan Paskah kita bulan 4. Jangan nanti bilang lupa. Jangan ikut-ikut Hizkia juga delay satu bulan. Nah itu kan beda konteks. Perjuangan Hizkia dan kita sekarang. Nah saudara, beda. Ayo kita pikirkan. Tetap rayakan Paskah. Karena kalau kita rayakan Paskah, itu menjadi berita, pemberitaan Injil bagi yang hilang. Agar mereka kembali datang kepada anak domba Allah. Haleluya, ya. Datang kepada anak domba Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna dari merayakan perayaan Paskah? Itu yang kedua saya lihat di situ, untuk menyadarkan tuntutan hidup dalam kekudusan kepada para hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan. Walaupun memang gak jaminan Paskah dirayakan lalu semua langsung menguduskan diri. Mungkin ada yang ngotot tetap dalam dosanya, sama seperti tadi kan. Ketika berita maklumat pertobatan disampaikan oleh utusan-utusan yang dikirim oleh Hizkia, ada yang mengolok-olok, ditertawakan di dalam ayat 10 tadi. Ditertawakan dan diolok-olok. Namun itu yang saya senang. Makanya ini masih sambungan poin pertama sebenarnya. Para pemberita Injil jangan putus asa. Walaupun kebanyakan ditolak, tapi lihat kata namunnya. Namun ada beberapa orang. Memang kan kita bilang kok, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Pasti ada yang respon. Ada yang merendahkan diri dari suku Asyir, Manase, Zebulon, dan mereka datang ke Yerusalem. Pasti berhasil, beritakan saja. Nah saudara yang kekasih, dan suku Yehuda sendiri, Tuhan menjamah hati mereka. Mereka membulatkan diri. Itu tadinya. Begitu juga yang kedua ini. Paskah adalah sebagai penyataan penekanan tuntutan hidup kudus bagi para pelayan Tuhan pertama dan kedua umat Tuhan. Sekalipun saya tidak bilang, saya tidak bisa menjamin, saya sudah bilang, tidak menjamin 100% orang hidup dalam kekudusan, tapi paling tidak secara umum ada gerakan hidup kudus. Paskah kita rayakan itu menjadi seruan agar umat Allah tahu bahwa pengorbanan anak domba, domba Paskah yang disembeli, menuntut kita hidup di dalam kekudusan. Ya, kita lihat itu di mana imam-imam lalu menguduskan diri, ayat 14 dan 15. Kita lihat ya. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mesbah-mesbah yang ada di Yerusalem, juga semua mesbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Ini tindakan memisahkan dosa. Kan banyak mesbah-mesbah untuk mengorbankan korban-korban kepada berhala, itu dibuang ke lembah Kidron. Kemudian dikatakan apa? Kemudian disembelilah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Ketika kita merayakan Paskah, itu akan menjadi sebuah peringatan yang membuat orang yang hidup dalam ketidakkudusan menjadi malu. Iya ya, saya kok bisa begini. Kalau konteks kita sekarang, Yesus sudah mati bagi saya kok bisa begini. Konon kita lihat saudara, dosa itu kan kadang secara kumat-kumatan muncul dalam diri umat Allah. Maka kumat-kumatan ini jangan dibiarkan menjadi penyakit yang parah. Itu diatasi melalui perayaan Paskah. Walaupun seperti siklus, tapi tetap itu baik, rayakan Paskah, rayakan Paskah. Mungkin kita bilang, itu umat Tuhan kan hidup kudusnya situasional. 2 bulan sebelum Paskah sampai 2 bulan setelah Paskah kudus.
Lalu setelah itu balik lagi. Percuma. Menurut saya nggak percuma. Karena dia terus di renewal, dikuduskan lagi. Namanya kan kita hidup sekarang kan katanya progressive sanctification. Kita tidak dijamin begitu dibaptis langsung sempurna. Makanya ada orang takut dibaptis. Katanya setelah dibaptis takut berbuat dosa lagi. Emang siapa bilang baptis adalah pengumuman sudah tidak bisa berbuat dosa dan sudah sempurna? Kalau begitu setelah dibaptis kebaptisan air langsung terangkat. Jadi Paskah menjadi sarana membuat kita mengalami pengudusan yang progresif ini. Hizkia luar biasa menurut saya. Dia tidak putus asa. Ngapain Tuhan umatmu imam-imam juga nggak menguduskan diri kok? Ngapain Paskah? Itu bukan tugasku. Tugasku adalah memperhatikan Israel secara politik, secara kerajaan, bukan secara komunitas yang harus bertumbuh secara rohani. Itu tugas imam, tugas orang Lewi. Enggak. Dia enggak putus asa. Ayo rayakan lagi. Sehingga para imam-imam, saya tertarik pada frase itu, mereka malu. Saudara, ayo, jangan jadi kita biarkan. Namanya kita ini masih dalam progresif proses, belum sempurna. Kadang dosa menggoda. Tapi biar Paskah menjadi sarana menyadarkan kita bahwa kita dituntut untuk hidup di dalam kekudusan. Dan kita lihat di dalam ayat 16, saudara, para imam juga menguduskan jemaat Tuhan seperti bagaimana diperintahkan Musa dengan memercikkan darah itu. Nah, kalau kita mungkin konteks kita sekarang, kita melalui perjamuan kudus kan, makan tubuh dan darah Kristus pada perayaan Paskah. Itu kita katanya Korintus, lakukan untuk mengingat bahwa engkau sudah ditebus dari dosa. Bahwa engkau sudah ditebus dari dosa, itu berarti engkau harus hidup dalam kekudusan. Itu makna perayaannya. Itu sebabnya ini kan situasi pandemi. Janganlah kita bilang enggak usah Paskah-Paskah. Walaupun jaga jarak tetap Paskah. Walaupun harus ada kayak kita kapan hari ada yang perjamuan harus diantar ke rumahnya, tapi tetap rayakan Paskah. Karena itu punya makna yang luar biasa. Itu apa ini? Membuat umat Allah ingat bahwa mereka dipanggil untuk hidup kudus. Apalagi pelayan Tuhan. Ya saudara, nggak apa-apa kita menjadi malu daripada kita sudah nggak bisa malu. Jangan bilang, kasihan ini para imam ini menjadi malu. Kalau saya nggak dia kasihan, saya bersyukur daripada imam yang nggak tahu malu. Umat Allah yang nggak tahu malu lagi. Berarti kan sadar tuntutan hidup kudus. Ya, Lewi merasa malu lalu menguduskan dirinya dan membawa korban ke rumah Tuhan. Berarti masih normal. Makanya Paskah dirayakan terus sebelum seseorang tidak bisa merasa malu. Sebelum dia menjadi kembali jadi hancur secara rohani. Tumpul. Kata Paulus, perasaan mereka tumpul. Itu sudah beda, nggak cukup siaran untuk anjuran maklumat untuk perayaan Paskah. Lakukan terus. Orang yang masih bisa merasa malu itu normal. Makanya biar Paskah menjadi event yang membuat orang malu akan dosanya. Lalu kita berjalan di dalam kekudusan Allah. Itu makna perayaan yang kedua. Lalu yang ketiga baru saya lihat makna celebration yang mendatangkan sukacita. Paskah menjadi sebuah sarana untuk mengalami sukacita yang besar secara kolektif semua umat Allah yang bersekutu di hadiratnya. Saudara, setuju? Untuk bersukacita itu enggak mudah. Emang cukup ditraktir. Itu sukacita sesaat. Untuk mengalami sukacita yang sejati tidak mudah. Tapi Hizkia mengajar kepada kita bagaimana untuk bisa mengalami sukacita yang sejati. Salah satunya adalah dengan melakukan perayaan-perayaan yang sudah diperintahkan Tuhan bagi kita. Merayakan Paskah itu penting. Bukan hanya bagi orang Israel, bagi kita juga. Saudaraku yang kekasih, agar ada sukacita yang berlimpah. Saya berharap umat Allah setuju. Ya, ketika kita merayakan Paskah, ada kepuasan, ada sukacita yang luar biasa.
Apalagi konon di situ. Kalau di yang ketiga ini ya ditekankan juga konon apa di situ, aspek bersekutu, makan bersama. Karena apa saudara? Hizkia ini ternyata bukan raja yang pelit. Hizkia nggak bilang gini, ayo bikin pesta Paskah yang besar. Terus makan apa? Dombanya mana? Umbo cari sendiri. Hizkia ini saudara itu yang ikut mendatangkan sukacita ketika mereka melihat raja mereka yang tidak pelit. Saya tadi ya kalau saudara mendengar saya, Pak Pendeta ini selalu fokus pada persembahan. Terserah saudara. Tapi ini ayat yang saya lihat saya tertarik. Saya nggak mau terus pura-pura nggak tertarik dengan fakta ini. Dikatakan di situ, sebab Hizkia raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. Waduh, itu sumbangan pribadinya Hizkia loh. Kalau yang lain kita lihat raja kan memperbesar pajak terus. Kalau Hizkia dia menyumbangkan, itu yang ikut mendatangkan sukacita. Begitu juga kalau kita Paskah ada yang nyumbang, ya tentu jangan disamakan. Kayak pajak aja. Prinsip memberi di Alkitab, ya beri sesuai dengan apa yang kau terima. Sehingga yang mendapat banyak mencukupkan yang tidak punya. Mencukupkan orang yang dapat berkat sedikit. Memberi sesuai kerelaan untuk Paskah. Tapi sukacitanya jadi merata. Sumbangannya nggak sama, tapi sukacitanya sama. Itulah persekutuan, kesatuan persekutuan. Nah saudara, itu katanya waktu mereka menyanyi bagi Tuhan dengan sekuat tenaga mereka, maka sukacita yang dari Tuhan meliputi seluruh Israel. Dikatakan di dalam ayat yang ke-21 itu, sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Dan dibilang di situ, Hizkia ini mengapresiasi para imam yang menaikkan pujian dengan baik. Ya, Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Semua pelayan yang melayani dengan baik dia beri apresiasi. Nah saudara, dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Lalu dikatakan ya di dalam ayat ada kesukaan besar ya di dalam ayat yang ke 21 dan 25 ternyata ya. Di dalam 21 begini. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dan kesukaan besar. Ya. Ada sementara imam Lewi melayani mereka, memimpin menaikkan pujian. Sementara itu ada kesukaan besar. Nah saya pikir-pikirnya latihan paduan suara nggak untuk Paskah ya. Karena setiap upaya kita untuk pelayanan yang penuh akal budi. Coba ini butuh tafsiran, tapi saya nggak jelaskan itu sekarang. Melayani Tuhan itu butuh akal budi, butuh skill, butuh latihan. Agar perayaan itu nggak sembrono. Hizkia memberi apresiasi pada para Lewi yang melayani dengan akal budi. Ditoto itu pelayanan. Bukan nyanyi langsung dadakan. Semua dadakan. Seperti nggak ada akal budi untuk mempersiapkan. Ketika mereka mempersiapkan pelayanan dengan akal budi, lalu mereka memuji Tuhan. Di situ ada kesukaan yang besar. Ayat terakhir ayat 25 juga dikatakan, seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi dan seluruh jemaah yang datang dari Israel, serta apa kita lihat situ orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Itu tadi aspek penginjilan itu, orang asing pun turut menikmati sukacita keselamatan yang dialami orang Israel yang dikerjakan Allah bagi mereka. Begitu juga kita. So ini sekalian rayakan Paskah. Saya nggak tahu kalau pasal 30 ini begini. Tapi beberapa hari kemarin saya pikir gini, ini 2 bulan 2. Paskah nggak ya? Paskah nggak ya? Lalu saya ingat kemarin perjamuan diantar ke rumah-rumah juga, tetapi itu Paskah. Haleluya, inilah 3 kebenaran firman Tuhan bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Makna perayaan Paskah bagi kita.
Pertama dari itu menjadi sarana pemberitaan Injil, menyuruh yang sudah hilang, yang hilang dalam dosa kembali kepada Tuhan. Paskah menekankan kepada kita tuntutan hidup kudus dari Allah bagi kita. Ketiga, Paskah adalah merupakan sebuah perayaan yang akan mendatangkan sukacita yang besar. Yang mau menikmati sukacita yang besar, rindukan Paskah. Rancangkan, ya, buat rencanamu untuk benar-benar ikut Paskah. Jangan rencana jalan-jalan. Rencana untuk ikut merayakan Paskah agar engkau mengalami sukacita yang sejati. Kalau engkau bersukacita, imunmu naik. Sukacita yang sejati bukan kita peroleh lewat pergi makan minum, tapi kita peroleh ketika kita merayakan Paskah. Salah satunya, kembalilah pada Allah. Dia kenal yang maksudmu. Lillah pada Allah, Dia kenal yang maksudmu. Angkat salib, ya perintahnya. Kembalilah pada Allah. Sekali lagi, Ibu Gembala berdoa. Kembalilah pada Allah, Dia kenal yang maksudmu. Angkat salib, Dia perintahnya. Kembalilah pada Allah. Angkat salib, angkat salib, ya perintahnya. Kembalilah, lori. Angkat salib, angkat salib, ya perintahnya. Kembalilah pada Kami datang di hadirat-Mu menaikkan ucapan syukur pujian kami Bapa. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang layak terima segala pujian kami. Kau layak ditinggikan, Kau Allah yang ajaib Bapa. Terima kasih, kami bersyukur di pagi hari ini kami dapat kembali menikmati hari yang baru. Semua karena kasih-Mu, karena pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami selalu merindukan Engkau, merindukan selalu berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena ketika kami ada dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian syukur kami mendapatkan kekuatan baru. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur juga buat firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini Bapa, mengingatkan kembali kepada kami tentang makna Paskah itu ya Tuhan Yesus, di mana ketika kami merayakan Paskah itu dengan baik, dengan segenap hati kami ya Tuhan, itu merupakan satu sarana penginjilan Bapa. Oh Tuhan, lewat kami merayakan Paskah, jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus boleh mendengar tentang berita itu, mengetahui tentang Paskah itu, dan membawa mereka kembali kepada Tuhan, membawa mereka mengenal kasih Tuhan, membawa mereka mengerti tentang pengorbanan Tuhan, dan mereka boleh datang kepadamu ya Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau Bapa. Dan juga Paskah, oh Tuhan, membuat hidup kami, membawa hidup kami kepada kekudusan ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh memperhatikan keberadaan hidup kami. Kami tidak hidup dengan sembrono di hadapan-Mu, tapi kami memiliki hidup yang kudus, hidup yang benar ya Tuhan, agar berkat-berkat-Mu tidak terhalang, tercurah bagi kami ya Tuhan Yesus, baik lewat seluruh keberadaan hidup kami, sikap kami di hadapan-Mu, pikiran, perkataan kami, perbuatan kami rindu dikuduskan ya Tuhan, agar selalu kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan Paskah itu mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami semua.
karena Engkau Allah ya Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirimu, menyelamatkan setiap kami, membebaskan kami dari dosa-dosa. Oh Tuhan, biarlah kami selalu bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu menjadi kekuatan kami semua untuk kami terus teguh di dalam Engkau, terus mengasihi Engkau ya Tuhan, karena kami tahu bahwa keselamatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami membawa pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat. Kau sanggup menolong kami ya Tuhan. Berkati semua jemaat di tempat ini, jemaat Bukit Hermon, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, semua kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kau tolong hidup mereka menjadi, oh Tuhan, anak-anak-Mu yang setia mengasihi Engkau Bapa, setia mencari Engkau, beribadah kepadamu. Oh Tuhan, menikmati firman-Mu Bapa. Baik mereka di rumah mereka masing-masing pun Tuhan berkati, agar ada waktu-waktu untuk beribadah, untuk berdoa kepadamu walau mereka di rumah ya Tuhan. Tuhan tolong menjadi ibadah-ibadah yang berkenan kepadamu. Berkati jemaat-Mu dalam segala pekerjaan mereka, buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Usaha mata pencarian umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Bahkan ya Bapa di surga, kesehatan umat-Mu diberkati. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan pagi hari ini dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau beri kekuatan baru Bapa, yang dalam masalah persoalan Engkau beri kemenangan bagi mereka. Kami terus mendukung dalam doa-doa kami buat keluarga Ibu Ani ya Tuhan, sepeninggalan Bapak Hadi. Engkau terus berikan sukacita, damai sejahtera dalam keluarga ini, buat mereka berpengharapan hanya kepada Tuhan. Walaupun ya Bapak, seorang bapak rumah tangga telah meninggalkan mereka, tapi Engkau selalu menjadi Bapa yang baik bagi keluarga ini. Engkau pelihara mereka dengan begitu baik ya Tuhan, sehingga mereka boleh selalu menikmati pertolongan Tuhan. Dan biarlah keluarga ini semakin setia mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja ini terus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan-Mu di tempat ini berkati, jiwa-jiwa boleh semakin ditambahkan untuk datang menyembah Engkau, memuji Engkau. Perlengkapi kami semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini dengan kemampuan-kemampuan rohani, kemampuan-kemampuan ilahi, supaya kami melayani dengan segenap hati kami, menjadi berkat ya Tuhan. Pelayanan kami semua menjadi berkat ya Bapa. Inilah kerinduan kami, agar kami dipakai oleh Tuhan, oh Bapa di sorga, untuk memuliakan Engkau, untuk menjadi alat di tangan-Mu, memenangkan jiwa-jiwa bagi Engkau. Terus berkati pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan, dengan segala pergumulan yang ada. Kami tahu Tuhan membela, Tuhan campur tangan, Tuhan yang berkarya di dalam pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih. Lingkungan kami Simo Sidomulyo dan sekitarnya diberkati oleh Tuhan. Masyarakat yang ada di sekitar kami rindu satu saat nanti ya Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau dan percaya kepadamu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja-gereja lain juga diberkati oleh Tuhan. Kau menolong para hamba-Mu yang melayani, Engkau memberitakan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka dipercayakan. Kau terus perlengkapi mereka dengan kemampuan-kemampuan yang dari sorga, untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami terus berdoa buat Indonesia kami, Engkau berkati. Kami merendahkan diri ya Tuhan, ampuni segala kekurangan dan dosa-dosa bangsa kami. Kami tahu ada banyak hal yang sudah menyakiti hati-Mu di bangsa ini Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Pulihkan Indonesia kami ya Tuhan, dari segala hal yang terjadi selama ini Bapa. Kami rindu melihat belas kasihan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Dan buat para pemimpin kami diberi hikmat untuk memimpin, mengatur bangsa kami dengan baik. Setiap kota yang ada di Indonesia diberkati oleh Tuhan. Setiap daerah, setiap desa sampai ke daerah-daerah terpencil pun Tuhan berkati. Tuhan lawat bangsa kami, agar bangsa ini menjadi bangsa yang menyenangkan hati-Mu.
Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih. Kaum keluarga kami juga kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Pagi hari ini berkati orang tua kami masing-masing ya Tuhan, baik yang jauh dari kami, yang dekat dari kami, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami hamba-Mu keluarga pun berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami semua yang dari pastori ini, baik keempat anak kami Ella, Via, Bele dan Ray, buat Andra juga ya Tuhan, kami sepenuhnya berserah kepadamu ya Tuhan Yesus. Kau taruh kemampuan-kemampuan rohani bagi kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat. Tentu banyak kekurangan, kelemahan kami dalam kami melayani Engkau, tapi biarlah kami mau meningkatkan kemampuan-kemampuan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kau mengampuni segala kekurangan kami ya Tuhan, agar kami tidak tinggal terus dalam segala kelemahan kami, tapi kami mau maju giat bagi Engkau ya Tuhan. Perlengkapi kami selalu Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan segala yang kami perlukan masa depan anak-anak kami semua, kami percaya Tuhan mengatur begitu baik, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa syukur kami kepadamu. Buat hari ini kami masuk dalam pergumulan kami, doa dan puasa bersama dengan jemaat Tuhan. Tolonglah kami semua agar dalam doa dan puasa ini hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Beri kemampuan kepada setiap kami ya Tuhan, agar kami melakukannya. Oh Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepadamu. Kami mengucap syukur. Kami Tuhan berada di hari yang baru, dan kami percaya penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam setiap langkah kami di hari ini. Kami mengucap syukur. Kami peralaskan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami masuk ke hari yang baru, kami berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, setiap rumah tangga umat Allah, janda-janda dan sia jemaat-Mu, berjalan dalam anugerah-Mu, gada dan tongkat-Mu menyertai mereka. Kami memberkati orang tua kami, kaum keluarga kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami semuanya Tuhan, melihat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Kami berkati semua orang percaya, saudara-saudara kami yang ikut doa pagi bersama kami secara live streaming. Tuhan mengenal diri kami masing-masing yang hadir di hadirat-Mu. Berkat spesial Tuhan bagi setiap Tuhan peserta doa-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, turunlah berkat yang berlimpah, jawab setiap pergumulan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, haleluya. Kami yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.